karena cuaca Indonesia lagi nggak baik-baik aja nih akhir-akhir ini. Jadi pastikan kalian senantiasa menjaga kesehatan biar bisa fit dan beraktivitas dengan baik. Nah, ngomong-ngomong tentang Indonesia nih teman-teman, karena cuacanya agak kurang-kurang baik nih. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang Indonesia nih, yaitu subtes UTBK Literasi Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Kak Maul, Tentor Literasi Bahasa Indonesia pada Bimbel hari ini. Nah, Kak Maul minta maaf sebelumnya karena off cam, karena sinyalnya kurang mendukung. Jadi kalau di on cam kan suaranya agak putus-putus nanti. Jadi demi kelancaran suara, Kak Maul off cam ya. Nah, di hari-hari sebelumnya kita udah belajar literasi bahasa Inggris ya bersama kakak-kakak sebelumnya. Nah, hari ini kita melokal ya teman-teman. Jadi kita belajar bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia yang sering dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Oke, Kak Maul share screen dulu untuk materinya. Oke, untuk materinya nanti akan dikirim di YouTube-nya UTBK SNBT ya teman-teman. Kalian bisa cek di deskripsi. Nah, itu nanti ada link key drive-nya tentang PDF materi-materi di minggu-minggu sebelumnya dan untuk materi hari ini. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk PPT-nya? Terlihat. Oke, udah terlihat ya. Oke, seperti yang Kak Maul jelaskan di awal tadi, kita akan belajar subtes literasi dalam bahasa Indonesia untuk UTBK SNBT tahun 2026 untuk tahun depan ya. Nah, sebelumnya Kak Maul remind dulu, Kak Maul beri pengingat dulu. Nah, bagi kalian yang bulan kemarin TKA, dan perkiraan sekitar Desember atau Januari atau mendekati pendaftaran SNBP ya di Februari itu nilai TKA kalian akan keluar ya teman-teman. Jadi nilai TKA nanti hanya digunakan untuk validasi nilai rapor pada SNBP 2026. Jadi nilai TKA yang kalian kerjakan kemarin itu tidak jadi penentu kelulusan untuk SNBT. Jadi untuk penentu kelulusan SNBT kalian harus belajar UTBK teman-teman. Nah, UTBK itu ada banyak sekali tesnya dan banyak sekali materinya, jadi kalian harus mempersiapkan sedini mungkin dan seawal mungkin untuk SNBT 2026. Jadi SNBT 2026 ini penentu kelulusannya adalah tes UTBK. Nah, salah satu yang kita pelajari hari ini adalah subtes literasi bahasa Indonesia. Oke, Kak Maul mau FYI dulu. LBI atau Literasi Bahasa Indonesia itu tahun 2025 ini jadi impostor teman-teman di UTBK tahun 2025. Kenapa jadi impostor atau diam-diam menghanyutkan gitu ya? Karena literasi bahasa Indonesia di tahun 2025 ini ada beberapa teks yang mencakup teks-teks saintek seperti kimia, biologi, maupun fisika. Jadi anak-anak IPS yang nggak belajar itu kedapatan teks yang seperti itu, teks-teks saintek jadi kaget. Jadi maka dari itu mereka bilang LBI jadi impostor atau diam-diam menghanyutkan. Kelihatannya gampang karena hanya teks-teks biasa, tapi ternyata ada teks-teks saintek yang mereka nggak pelajari. Jadi Ketua Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, Pak Edward ini ya, itu menjelaskan bahwa literasi dalam bahasa Indonesia itu nggak hanya soal-soalnya tentang teks-teks soshum atau teks-teks tentang sastra atau yang lainnya, tapi bisa juga teks-teks tentang fisika atau biologi atau kimia. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca artikel-artikel yang tentang kimia atau fisika. Siapa tahu nanti di tahun 2026 ada lagi nih teks-teks yang tentang saintek-saintek. Jadi kalian nggak kaget dan nggak bilang literasi bahasa Indonesia impostor lagi. Oke. Untuk jumlah soal UTBK 2026 sama seperti 2025 tahun ini, yaitu 30 soal. Jadi durasi tesnya itu 195 menit, 3 jam lebih dikit. Nah, untuk amannya,
kalian mengerjakan literasi dalam bahasa Indonesia ini 1 menit 1 soal maksimal ya teman-teman. Jadi waktu amannya untuk mengerjakan itu adalah 1 soal 1 menit. Oke, tanggal penting UTBK. Diingat-ingat juga untuk pelaksanaan UTBK tinggal 4 bulan lagi ya teman-teman, sekitar 120 hari lagi, yaitu 21 sampai 30 April 2026. Nah, dari itu mulai dari sekarang, ayo rajin-rajin belajar UTBK dan ikut-ikut tryout. Kemudian pelaksanaan UTBK masih sama seperti di tahun ini, 1 gelombang. Kemudian untuk model-model soal UTBK teman-teman, banyak yang bilang ada esainya, ya benar ada esainya lagi. Tapi untuk 2026 masih belum resmi ya teman-teman. Jadi kita pakai acuan di 2025 kemarin, yaitu ada soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban seperti A, B, C, D, kemudian soal pilihan majemuk kompleks. Biasanya itu ada tabel-tabel dan memuat 2 pilihan jawaban. Kemudian ada soal melengkapi rumpang atau soal isian. Nah, itu soal esainya enggak soal esai menjawab kalimat-kalimat yang panjang ya teman-teman. Cukup menjawab soal-soal yang sedikit-sedikit dan jawabannya juga esainya tidak perlu bertele-tele. Jadi tidak panjang tapi sedikit juga esainya. Oke, untuk materi literasi bahasa Indonesia, seperti Kak Maul bilang di awal tadi, untuk literasi bahasa Indonesia, teks-teksnya itu beragam, teman-teman. Jadi tidak hanya teks humaniora atau teks soshum, teks sastra, tapi ada juga teks saintek. Jadi teks-teks saintek seperti fisika, biologi, kemudian kimia juga kemungkinan akan ada di literasi bahasa Indonesia. Oke, Kak Maul beri tips nih, mengerjakan soal-soal literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, tips yang pertama adalah langsung dibaca soalnya, teman-teman. Karena waktu kalian dikit banget untuk mengerjakan 1 soal, jadi tidak mungkin untuk membaca semua teks dari atas sampai bawah, atau ketika teksnya panjang kalian baca semua, itu jangan ya. Jadi langsung dibaca soalnya, tidak perlu membaca semua, agar waktunya tidak sia-sia. Nah, setelah dibaca soalnya, nah kalian lihat nih, jika soalnya memiliki teks yang panjang, itu biasanya kalian bisa menggunakan metode seleksi pilihan jawaban. Jadi urut dari pilihan jawaban A, B, C, dan seterusnya. Nah, misalnya pilihan jawaban A itu salah, kemudian langsung kalian beralih ke B, kemudian beralih ke C jika yang B salah, dan seterusnya sampai ketemu jawaban yang benar. Nah, misal pilihan jawaban A itu sudah benar, langsung aja beralih ke soal-soal selanjutnya. Jadi untuk menghemat waktu juga ya, teman-teman. Kemudian, jika soalnya memiliki teks yang pendek atau sekitar 2 paragraf atau 1 paragraf, itu kalian bisa menggunakan metode kata kunci atau pilih salah satu kata yang berada di soal, kemudian cari dan cocokkan di teks. Karena biasanya di soal-soal itu ada kata-kata kunci, teman-teman, yang bisa kalian cocokkan di teks. Jadi untuk menghemat waktu juga. Oke, udah siap untuk belajar UTBK Literasi Bahasa Indonesia untuk hari ini? Bisa di komen nih. Oke, untuk hari ini kita akan belajar sekitar 25 soal ya teman-teman untuk literasi bahasa Indonesia. Nanti jika ada waktu, akan ditambah sekitar 5 soal lagi. Untuk materinya juga akan diupload di YouTube. Sudah siap? Bisa ditulis di kolom komentar nih. Oke, siap, siap, siap. Oke, kita langsung beralih ke nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini ada teks yang lumayan panjang, teman-teman, karena ini teks sastra, cuplikan dari novel Laut Bercerita. Jadi kita langsung ke soalnya. Gambaran karakter tokoh aku yang sesuai dengan isi bacaan adalah kira-kira apa nih teman-teman? Bisa dikerjakan sekitar 1 menit ya teman-teman. Kalau sudah menemukan jawabannya, bisa tulis di kolom komentar.
Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang jawab A, kemudian ada yang jawab B, C, D. Apakah ada yang menjawab E, teman-teman? Oke, kebanyakan menjawab A, kemudian B. Oke, ada yang menjawab E nih. Jawabannya bervariasi nih. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Gambaran karakter tokoh aku yang sesuai dengan isi bacaan adalah, nah, karakter tokoh aku di sini, untuk karakter tokohnya itu kalian harus melihat di seluruh paragraf ya teman-teman. Di paragraf pertama itu apa, kemudian kedua apa, ketiga apa. Jadi tidak boleh hanya satu sisi saja atau satu paragraf saja. Jadi harus semuanya gambaran karakter tokoh yang sesuai dengan isi bacaan seluruh ini. Nah, jawabannya betul adalah yang A, mudah membaca keadaan lingkungan dan sifat-sifat orang di sekelilingnya, sehingga tokoh aku sangat disegani oleh kawannya. Ada di paragraf berapa aja? Nah, ada di paragraf satu, kemudian ada juga yang di paragraf 3, kemudian ada Daniel ini, kemudian yang Kak Maul beri tanda-tanda garis seperti ini, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, itu karakter tokoh aku mencerminkan mudah membaca lingkungan seperti ini dengan lantai yang tampaknya tak pernah disapu berbulan-bulan. Kemudian sifat orang di sekelilingnya seperti sifatnya Alex, sifatnya Gusti itu tokoh aku tahu. Kemudian ada Daniel, di sini juga ada Daniel, Kinan, dan Suno. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Kita beralih ke nomor 2, masih dengan teks yang sama. Tindakan tokoh yang menggambarkan ungkapan bercita-cita merekam dunia adalah, kira-kira apa nih teman-teman? Oke, banyak yang menjawab D ya ini. Dan kebanyakan sama semua menjawab D. Oke, kita langsung ke pembahasan. Tindakan tokoh yang menggambarkan ungkapan bercita-cita merekam dunia adalah, nah kita lihat dulu kata kuncinya adalah bercita-cita merekam dunia, ada di paragraf berapa? Nah, ada di paragraf satu ya teman-teman yang Kak Maul tadi stuck di sini untuk tanda panahnya. Nah, betul teman-teman, jawabannya adalah yang D. Mendokumentasikan setiap peristiwa yang ada di sekitar. Nah, di sini ya, persaingan kedua mahasiswa yang bercita-cita merekam dunia. Ini sering merepotkan kami. Nah, bisa dilihat di kata atau kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Di sini juga ada deskripsinya bahwa Alex itu selalu berbicara dengan kameranya, kemudian memutuskan merekam sudut-sudut rumah, kemudian Gusti juga matanya seperti lensa untuk merekam dunia. Jadi, jawaban yang betul adalah yang D. Mendokumentasikan setiap peristiwa yang ada di sekitarnya. Oke, kita beralih ke nomor 3. Respon tokoh aku terhadap penilaian orang tentang rumah yang akan dijadikan sekretariat organisasi adalah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Bisa dijawab nanti di kolom komentar ya.
Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab A, kemudian ada yang menjawab D, ada yang menjawab C juga. Oke, kebanyakan menjawab B ya. Oke, kita lihat ke pembahasan, kira-kira mana jawaban yang benar. Respon tokoh aku terhadap penilaian orang tentang rumah yang akan dijadikan sekretariat organisasi adalah, nah jawaban yang betul adalah yang D, teman-teman. Hal terpenting dari rumah adalah bisa dijadikan rumah berkumpul dan berdiskusi terkait penyusunan strategi. Nah, ada di paragraf keberapa? Ada di paragraf terakhir ini, teman-teman. Nah, tokoh aku itu membuntuti Sunu, dan rasanya kami sama-sama langsung tahu ruangan besar itu harus kami sulap menjadi sekretariat. Tempat kami kelak untuk melakukan kegiatan administratif, untuk diskusi dan rencana gerakan. Nah, kebanyakan menjawab B ya, tempat tersebut masih sangat layak dijadikan sebagai tempat musyawarah orang banyak. Itu kurang tepat, teman-teman, karena jika dibaca dari deskripsi yang ada di teks, itu rumahnya kurang layak untuk dijadikan tempat musyawarah karena di sini disebutkan bahwa tak pernah disambung berbulan-bulan. Kemudian ada juga di sini di paragraf 2 Kinan asyik mengamati tembok kotor yang sudah tak jelas warnanya. Itu bisa dibilang tempatnya masih kurang layak sebenarnya untuk dijadikan tempat musyawarah orang banyak. Tapi hal yang terpenting adalah rumahnya bisa dijadikan ruang berkumpul dan berdiskusi terkait penyusunan strategi walaupun rumahnya sudah agak tidak layak. Jadi yang betul adalah jawabannya yang D. Oke, kita beralih ke nomor 4. Deskripsi rangkaian peristiwa yang memperjelas karakter tokoh-tokoh cerita tersebut adalah, kira-kira yang mana nih? Oke, kebanyakan menjawab B ya. Kemudian ada juga yang menjawab C, ada juga yang menjawab D. Oke, kita lihat ke pembahasan. Kira-kira C atau D atau B jawabannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah deskripsi rangkaian peristiwa yang memperjelas karakter tokoh-tokoh cerita tersebut adalah, nah jawaban yang betul adalah D, teman-teman. Karakteristik orang-orang unik yang suka diskusi ditunjukkan dengan cara aksi dan tekad para tokoh untuk mengubah rumah tak layak menjadi ruang diskusi. Nah, itu ada di paragraf terakhir juga. Di sini kaki rasanya gatal jika kami hanya berdiskusi sepanjang abad tanpa melakukan tindakan apapun. Kemudian ada juga karakteristik orang-orang unik yang ada di teks seperti Alex, kemudian di sini juga ada Sunu, kemudian ada tokoh aku dan tokoh Daniel. Nah, banyak juga yang menjawab C ya, watak jiwa kepemimpinan para tokoh ditunjukkan dengan dialog antar tokoh.
terkait cara untuk mengubah hunian yang dipilih menjadi ruang ngobrol ideal dan nyaman. Nah, di sini ada dialog antar tokoh ya teman-teman. Nah, ini juga kurang tepat karena di sini cuma tokoh Daniel saja yang suara gerundulannya yang ada dialognya. Jadi tidak menunjukkan tokoh-tokoh semuanya, tapi cuma tokoh-tokoh Daniel dan dialognya itu. Jadi jawaban yang betul adalah yang D, karakteristik orang-orang unik. Oke, kita beralih ke nomor 5, masih dengan teks yang sama. Hal yang dipikirkan Kinan ketika melihat keliling rumah tua yang dipilih teman-temannya adalah apa nih teman-teman? Oke, jawabannya bervariasi ya teman-teman. Ada yang B, kemudian ada yang A, kemudian ada yang C, ada yang D juga. Oke, kita lihat ke pembahasan. Hal yang dipikirkan Kinan ketika melihat sekeliling rumah tua yang dipilih teman-temannya adalah, nah jawabannya adalah yang C, teman-teman. Merasa sangsi atau merasa ragu-ragu ya istilahnya. Rumah yang kotor itu bisa dijadikan sekretariat organisasi. Nah, di sini di paragraf 2 jelaskan bahwa Kinan di sini mengamati tembok kotor yang sudah tak jelas warnanya. Kemudian Kinan seolah tak mendengar ucapan Sunu atau lenguan Daniel yang mirip suara kerbau karena lebih sibuk mengusap-usap tembok. Jadi nantinya ini akan dijadikan seperti rumah untuk sekretariat dan Kinan merasa ragu-ragu rumah yang kotor, rumah yang nggak layak itu bisa dijadikan tempat sekretariat organisasi. Makanya Kinan asik mengamati tembok kotor dan mengusap-usap tembok. Jadi jawaban yang betul adalah yang C, merasa sangsi, rumah yang kotor itu bisa dijadikan sekretariat organisasi. Oke, kita beralih ke nomor 6. Nah, ini teksnya berbeda teman-teman tentang stetoskop dan lumayan panjang juga seperti sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika stetoskop akustik sedang digunakan, terjadi penjalaran apa nih? Bisa dicek di paragraf 1, 2, atau 3, atau 4.
Oke, kebanyakan menjawab B ya. Ada juga yang menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan. Ketika stetoskop akustik sedang digunakan, terjadi penjalaran. Nah, jawaban yang betul adalah yang B, teman-teman. Gelombang bunyi dari pasien ke tenaga medis. Nah, ada di paragraf keberapa? Ada di paragraf kedua. Nah, di sini gelombang bunyi dari dalam tubuh atau tubuhnya pasien ini menggetarkan pelat logam tipis yang terdapat di bagian pertama stetoskop. Dan di kalimat terakhirnya menghasilkan bunyi yang kemudian ditangkap telinga tenaga medis. Jadi bisa disimpulkan bahwa stetoskop akustik ini ketika digunakan terjadi penjalaran gelombang bunyi dari pasien ke tenaga medis. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya, nomor 7. Peralatan medis jenis elektronik yang disebutkan dalam bacaan adalah peralatan yang fungsinya mengubah gelombang bunyi dari organ tubuh pasien menjadi, kira-kira apa nih teman-teman? Ada di salah satu paragraf, kalian bisa mengecek dan membaca di paragraf tersebut. Oke, kompak menjawab B nih. Oke, kita lihat apakah B jawaban yang benar. Peralatan medis jenis elektronik yang disebutkan dalam bacaan adalah peralatan yang fungsinya mengubah gelombang bunyi dari organ tubuh pasien menjadi, nah di sini ya teman-teman, stetoskop elektronik. Stetoskop yang mengubah gelombang bunyi menjadi sinyal listrik. Kita lihat di sini apakah ada sinyal listrik, kemudian memperkuat amplitudo sinyal, kemudian mengubah sinyal menjadi gelombang bunyi yang lebih kuat. Kira-kira yang mana nih? Nah, jawabannya betul adalah yang B, sinyal listrik. Betul, di sini dijelaskan sinyal listrik, kemudian memperkuat amplitudo sinyal. Nah, di sini juga ada, dan mengubah sinyal menjadi gelombang bunyi. Nah, di sini juga ada, sehingga didengar oleh tenaga medis. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Nah, kalian bisa mencocokkan juga di paragraf atau di teksnya ini, apakah ada salah satu yang salah atau benar semua. Jadi jangan sampai terkecoh ya, teman-teman. Oke, kita beralih ke nomor 8. Di antara dua pasangan stetoskop berikut, yang paling lengkap memberikan informasi kondisi denyut jantung pasien adalah yang mana nih?
Oke, kebanyakan menjawab C ya. Kita lihat ke pembahasan. Di antara dua pasangan stetoskop berikut, yang paling lengkap memberikan informasi kondisi denyut jantung pasien adalah, jawabannya adalah yang E, teman-teman. Stetoskop elektronik dan stetoskop fetal. Nah, ada di paragraf yang kedua dan di ketiga di sini. Nah, kalau stetoskop akustik itu kurang memberikan ya teman-teman, karena di sini juga ada eh, penjelasan tentang stetoskop akustik itu tidak mampu mendeteksi bunyi dengan tingkat bunyi rendah. Oleh karena itu, dikembangkan lagi. Setelah ada stetoskop akustik, ada stetoskop elektronik. Jadi di atasnya stetoskop akustik ada yang elektronik. Kemudian berkembang-berkembang, ada Doppler, kemudian ada stetoskop fetal atau stetoskop digital. Jadi stetoskop fetal dan stetoskop digital itu khusus untuk janin. Jadi sama. Jadi yang betul adalah yang stetoskop elektronik dan stetoskop fetal. Jadi jawaban yang betul adalah yang E, teman-teman. Agak rancu juga ya, jadi harus dicermati juga di teks. Masih ada tingkat-tingkatan dari stetoskop. Yang betul adalah yang E. Oke, nah di sini nomor 9, perbedaan fungsi stetoskop akustik dan stetoskop Doppler adalah, kira-kira yang mana nih? Ada di paragraf seperti tadi juga. Oke, kompak lagi nih menjawab A. Banyak yang menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan. Apakah A yang benar? Perbedaan fungsi stetoskop akustik dan Doppler adalah, nah betul teman-teman, stetoskop akustik mendeteksi bunyi, sedangkan stetoskop Doppler itu mendeteksi organ tubuh. Nah, ada di paragraf berapa? Nah, di sini ya, untuk stetoskop akustik, itu gelombang bunyi dari dalam tubuh menggetarkan pelat logam dan menghasilkan bunyi yang kemudian ditangkap telinga tenaga medis. Itu yang akustik. Kemudian untuk Doppler, itu terjadi ketika gerak organ tubuh memantulkan gelombang bunyi. Jadi bisa disimpulkan bahwa stetoskop akustik itu mendeteksi bunyi, Dopplernya mendeteksi gerakan organ tubuh. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Oke, kita beralih ke nomor 10, masih dengan teks stetoskop ini. Menurut bacaan, stetoskop digital yang murah itu memungkinkan, kira-kira yang mana nih teman-teman?
Oke, banyak yang menjawab D, kemudian ada yang menjawab E, dan ada juga yang menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan. Menurut bacaan, stetoskop digital yang murah memungkinkan. Nah, itu ada di paragraf terakhir ya teman-teman tentang stetoskop digital. Nah, jawabannya betul adalah yang D, teman-teman. Semua orang dapat memilikinya dan penyedia aplikasi kesehatan dapat menjamin keamanan data hasil observasi stetoskop digital tersebut. Nah, ada di sini ya. Jadi paragraf terakhir. Nah, di sini ke depan stetoskop digital diharapkan semakin murah sehingga dapat dimiliki setiap orang. Nah, ini betul juga semua orang dapat memilikinya dan juga penyedia aplikasi kesehatan harus menjamin keamanan data kesehatan pasien yang dikirim secara elektronik. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Dan ada juga yang menjawab E. Nah, ini juga jangan kegocek ya, harus teliti juga. Semua orang dapat menggunakannya, itu betul, tetapi penyedia aplikasi kesehatan tidak dapat menjamin keamanan data hasil pemeriksaan dokter. Sedangkan di sini, penyedia aplikasi harus bisa menjamin ya. Nah, sedangkan di sini tidak dapat menjamin, jadi kurang tepat. Walaupun yang kalimat awalnya tepat. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Oke, kita beralih ke teks selanjutnya tentang bumi. Menurut bacaan, gas yang kadarnya paling tinggi di troposfer, kemudian bersifat stabil dan tidak reaktif adalah, kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab A ya. Oke, kita lihat ke pembahasan. Menurut bacaan, gas yang kadarnya paling tinggi di troposfer, kemudian sifatnya stabil dan tidak reaktif adalah, nah betul teman-teman. Jawabannya adalah yang A, ada di paragraf kedua di sini. Lapisan troposfer berisi 78% gas nitrogen. Kemudian di kalimat selanjutnya juga dijelaskan bahwa gas nitrogen itu merupakan gas yang sangat stabil. Nah, di sini juga di soalnya dijelaskan stabil, kemudian tidak reaktif. Nah, cocok juga ya. Jadi yang betul adalah yang A, gas nitrogen. Kita beralih ke nomor 12. Nama troposfer memiliki arti yang mana nih teman-teman? Ada di paragraf keberapa nih?
Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab E, kemudian ada yang menjawab A, dan ada yang menjawab C, dan menjawab E juga. Oke, kita lihat ke pembahasan. Nama troposfer memiliki arti, nah yang betul adalah yang E ya teman-teman, lapisan di mana kondisi dan cuaca dalam lapisan atmosfer itu mudah berubah. Nah, ada di paragraf keberapa? Tadi paragraf pertama. Nah, di sini. Tropos berarti perubahan dan sfer berarti ruangan. Kondisi dan cuaca di lapisan troposfer selalu mengalami perubahan. Jadi, sini juga betul lapisan di mana kondisi dan cuaca dalam lapisan atmosfer itu yang mudah berubah. Nah, ada juga yang menjawab B tadi, lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi dengan kerapatan paling rendah. Nah, ini kurang tepat juga karena di sini disebutkan bahwa lapisan troposfer itu merupakan lapisan atmosfer dengan kerapatan tertinggi. Nah, sedangkan di sini paling rendah. Jadi kurang tepat juga. Di jawaban yang betul adalah yang E. Lapisan di mana kondisi dan cuaca dalam lapisan atmosfer yang mudah berubah atau mengalami perubahan. Oke, kita beralih ke nomor 13. Peran petir menghasilkan gas di troposfer adalah kira-kira apa nih, teman-teman? Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab C juga. Oke, kita lihat ke pembahasan apakah B atau C jawaban yang benar. Peran petir menghasilkan gas NOx di troposfer adalah, nah di sini ya, jumlah besar NOx terbentuk secara alami oleh petir. Nah, jawabannya adalah ini teman-teman, menyebabkan reaksi gas nitrogen dan oksigen. Nah, bisa dilihat di kalimat sebelumnya, sebelum ada yang petir ini, gas nitrogen dapat bersenyawa dengan gas oksigen membentuk nitrogen oksida. Kemudian dalam kimia atmosfer, NOx merupakan simbol yang menyatakan total konsentrasi nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Menyebabkan reaksi gas nitrogen dan oksigen. Bisa dilihat di kalimat sebelumnya. Oke, kita beralih ke nomor 14. Menurut bacaan, perbedaan sifat antara N2O dengan NOx adalah, kira-kira yang mana nih?
Oke, banyak menjawab dia ini. Oke, kita lihat ke pembahasan. Menurut bacaan, perbedaan sifat antara N2O dengan NOx adalah, nah kita lihat satu-satu. Yang A dulu, N2O sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk mendukung pertumbuhan. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena di teks itu nitrogen adalah unsur yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, bukan N2O, tetapi yang benar adalah nitrogen. Kemudian yang B, N2O berkontribusi secara signifikan pada penipisan lapisan ozon, itu juga kurang tepat. Yang benar adalah NOx. Nah, di sini di paragraf ketiga, NOx merupakan salah satu polutan utama, kemudian menyebabkan polusi udara, kabut asap, dan mempengaruhi kadar ozon di atmosfer. Jadi yang benar adalah NOx, bukan N2O. Kemudian kita balik ke C, NOx mudah terbakar, namun tidak berkontribusi pada pemanasan global. Ini juga kurang tepat karena di teks itu dijelaskan bahwa yang benar adalah gas dinitrogen oksida yang relatif inert dan bukan merupakan polutan. Meskipun berkontribusi pada penipisan ozon dan terjadinya pemanasan global. Nah, di sini ada juga. Kemudian yang D, nah kurang tepat juga ya teman-teman. Yang benar, gas dinitrogen oksida, gas inert. Kemudian yang E itu jawaban yang benar teman-teman. Karena di sini dijelaskan pada paragraf terakhir NOx juga banyak terbentuk dalam reaksi pembakaran, terutama dalam pembakaran bersuhu tinggi. Nah, jadi di sini untuk dalam proses pembakaran, terutama dalam pembakaran bersuhu tinggi. Di jawaban yang betul adalah yang E. Jadi bisa diseleksi satu-satu ya teman-teman. Apakah yang A ini betul atau enggak, atau cocok di teks atau enggak. Kemudian kalau salah bisa dieliminasi yang lainnya juga. Oke, kita beralih ke nomor 15. Dampak yang diperkirakan dapat terjadi jika porsi gas oksigen di troposfer itu lebih dari 21% adalah, nah di sini juga ada angka 21%, tinggal dilihat mana paragraf yang ada angkanya 21% itu. Oke, banyak yang menjawab D ya. Dan kompak nih menjawab D. Oke, kita lihat apakah D jawaban yang benar. Dampak yang diperkirakan yang dapat terjadi jika porsi gas oksigen di troposfer itu lebih dari 21% adalah, nah di sini ya teman-teman ada di paragraf kedua, 21% gas oksigen. Kemudian di kalimat selanjutnya, gas oksigen, gas yang sangat dibutuhkan, namun gas ini sangat mudah terbakar, sehingga porsi 21% itu adalah porsi maksimal yang tidak membahayakan. Jadi jawabannya betul adalah yang D, meningkatkan kemungkinan terjadinya ledakan dan kebakaran di berbagai tempat. Ada di kalimat terakhir, paragraf kedua. Oke, kita beralih ke nomor 16. Teksnya berbeda ya teman-teman, tentang El Nino. Menurut bacaan, dampak fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia adalah, kira-kira mana nih?
Oke, jawabannya bervariasi juga ya. Ada yang E, kemudian ada yang C, kemudian ada yang B. Oke, kita lihat pembahasan. Kira-kira mana jawaban yang benar? Menurut bacaan, dampak fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia adalah, nah jawabannya adalah yang B, teman-teman. Curah hujan dan tutupan awan berkurang serta suhu meningkat. Nah, itu ada di paragraf berapa? Nah, di sini ada di paragraf pertama. Berdampak pada kondisi cuaca yang lebih kering sehingga curah hujan berkurang, kemudian tutupan awan juga berkurang, serta suhu meningkat. Nah, tadi juga ada yang betul di awal kalimat, di awal-awal kalimat sudah ketemu jawabannya. Nah, itu juga bisa mempersingkat waktu kalian untuk mengerjakan ya, teman-teman. Jadi jawabannya betul adalah yang B. Kemudian kita beralih ke nomor 17. Makna pernyataan melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan dalam bacaan di atas adalah, nah kira-kira apa nih? Oke, ada yang menjawab D, kemudian ada yang menjawab C, ada yang menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan. Jawaban yang betul adalah, sebentar, untuk pertanyaannya adalah makna pernyataan melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan dalam bacaan di atas adalah, nah, di KBBI teman-teman, kata mitigasi itu artinya menjadikan berkurang atau tindakan mengurangi dampak bencana. Nah, kalian juga bisa cek-cek di KBBI, di websitenya maupun di aplikasinya tentang mitigasi atau kata-kata yang lain dan coba samakan dengan jawaban yang ada di sini. Nah, jawaban yang paling tepat, yang cocok dengan yang ada di KBBI adalah yang D, mengupayakan pengurangan dampak dan mengantisipasi terjadinya bencana. Nah, di sini ya teman-teman, tindakan mengurangi dampak bencana, di sini juga ada upaya pengurangan dampak dan mengantisipasi. Jadi kalian bisa cek juga di KBBI, mitigasi itu apa, atau kata-kata yang lain itu apa, sehingga nanti wawasan kalian tentang penjelasan atau arti atau makna kata itu bisa cocok dengan jawaban yang memang menurut kalian betul. Oke, jawaban yang betul adalah yang D. Kemudian kita beralih ke nomor 18, masih dengan teks yang sama. Tujuan rekayasa menurunkan hujan melalui teknologi modifikasi cuaca adalah, nah kira-kira apa nih? Oke, kebanyakan menjawab E ya. Dan ada juga yang menjawab D. Oke, kita lihat apakah E atau D jawaban yang benar. Tujuan rekayasa menurunkan hujan melalui teknologi modifikasi cuaca adalah tujuannya yang E ya teman-teman, menambah suplai air pada danau, embung, sungai, dan sumur. Nah, itu ada di paragraf berapa? Nah, ada di paragraf terakhir. Nah, di sini yang Kak mau beri garis kuning
Upaya lain terkait penyediaan air itu bisa menambah suplai air pada danau. Nah, ini betul juga. Embung juga betul, sungai dan sumur juga betul. Jadi cocok juga dengan yang ada di teks. Jawaban yang betul adalah yang E. Oke, kita beralih ke nomor 19. Masih dengan teks yang sama, fenomena El Nino yang melanda Indonesia pada tahun 2023 yang secara spesifik mengakibatkan petani mengalami gagal panen adalah kira-kira apa nih? Oke, ada yang menjawab A, kemudian ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab C juga. Nah, kita lihat apakah jawabannya benar A, B, atau C. Fenomena El Nino yang melanda Indonesia pada tahun 2023 yang secara spesifik mengakibatkan petani mengalami gagal panen adalah, nah yang betul adalah A, teman-teman, mengakibatkan lahan pertanian mengalami kekeringan. Nah, itu ada di paragraf kedua. Sini dijelaskan sektor yang paling terdampak adalah pertanian, utamanya tanaman pangan, karena rendahnya curah hujan dan mengakibatkan lahan pertanian mengalami kekeringan. Dan pada gilirannya petani mengalami gagal panen. Nah, jadi jawaban yang betul adalah mengakibatkan lahan pertanian mengalami kekeringan ini. Jadi paragraf kedua. Oke, kita ke nomor 20. Menurut bacaan, untuk menghadapi fenomena El Nino, perlu dilakukan upaya mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Hal ini perlu dilakukan karena El Nino secara langsung itu mengakibatkan apa nih, teman-teman? Oke, kebanyakan menjawab B ya. Kemudian ada juga yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Menurut bacaan, untuk menghadapi fenomena El Nino, perlu dilakukan upaya mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Hal ini perlu dilakukan karena El Nino secara langsung mengakibatkan, nah betul teman-teman, jawabannya adalah yang B. Kemarau panjang yang berdampak pada terjadinya kekeringan dan gagal panen. Nah, ada di kalimat pertama, di paragraf pertama,
Nah, di sini dijelaskan bahwa dampak El Nino itu musim kemarau yang panjang. Nah, di sini juga disebutkan kemarau panjang dan berdampak pada terjadinya kekeringan. Nah, di sini juga ada kekeringan dan di paragraf kedua tadi ada tentang gagal panen karena El Nino tersebut. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Oke, kita beralih ke nomor 21 dengan teks yang berbeda. Menurut bacaan, beras menjadi sumber penghidupan rumah tangga petani karena kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab A nih. Oke, kita lihat ke pembahasan. Menurut bacaan, beras menjadi sumber penghidupan rumah tangga petani karena, nah betul teman-teman jawabannya adalah yang A, karena 14 juta rumah tangga petani itu bergantung pada beras. Nah, itu ada di paragraf pertama. Nah, di sini ya, di sisi lain beras juga menjadi sumber penghidupan 14 juta rumah tangga petani. Dan di sini juga 14 juta. Jadi cocok ya dengan yang ada di teks. Di jawaban yang betul adalah yang A. Untuk soalnya ada 25 ya teman-teman. Oke, kita beralih ke nomor 22. Ungkapan nasi adalah fondasi dalam bacaan bermakna pentingnya komoditas pokok bagi masyarakat Indonesia karena, nah kira-kira karena apa nih? Oke, kebanyakan menjawab B, kemudian ada juga yang menjawab D. Oke, kita lihat ke pembahasan ya. Ungkapan nasi adalah fondasi dalam bacaan bermakna pentingnya komoditas pokok ini bagi masyarakat Indonesia karena, nah jawaban yang betul adalah yang B, teman-teman. Beras merupakan porsi terbesar dalam pengeluaran masyarakat untuk pangan. Nah, ada di kalimat awal-awal nih teman-teman, di paragraf awal. Nah, di sini mencerminkan pentingnya beras sebagai komoditas pokok bagi masyarakat Indonesia. Dan di kalimat selanjutnya juga dijelaskan karena porsi terbesar dalam pengeluaran masyarakat itu adalah pangan. Dan tadi ada yang menjawab D, beras menjadi sumber penghidupan 14 juta rumah tangga petani. Kurang tepat karena di sini cuma petani saja yang disebutkan, sedangkan soalnya itu ada kata-kata masyarakat Indonesia. Jadi kurang tepat untuk jawaban yang D. Oke, kita beralih ke nomor 23, masih dengan teks yang sama. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan produksi beras di Indonesia adalah, kira-kira yang mana nih?
Oke, kebanyakan menjawab C ya. Oke, kita lihat ke pembahasan. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan produksi beras di Indonesia adalah, nah betul teman-teman, jawabannya adalah yang C, penurunan luas panen, perubahan iklim, dan maraknya urbanisasi. Nah, ada di paragraf berapa? Nah, ada di paragraf ketiga dan ada di paragraf terakhir juga. Nah, di sini ada maraknya urbanisasi, juga betul. Selain penurunan luas panen, nah di sini juga ada penurunan luas panen, perubahan iklim. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa beras juga menghadapi tantangan dari segi perubahan iklim. Jadi yang betul adalah yang C. Oke, kita beralih ke nomor 24. Dampak maraknya urbanisasi terhadap sektor beras di Indonesia ditandai oleh, kira-kira yang mana nih? Tadi juga dijelaskan ada urbanisasi di paragraf ketiga. Oke, ada yang menjawab D, kemudian ada yang menjawab E, dan ada yang menjawab C. Kita lihat ke pembahasan. Dampak maraknya urbanisasi terhadap sektor beras di Indonesia itu ditandai oleh, nah di sini ya teman-teman, maraknya urbanisasi mendorong berubahnya fungsi lahan sawah. Kemudian di tahun-tahun ini terjadi penurunan luas panen sebesar 20% dan penurunan 7% hingga 50%. Ya, penurunan ini tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas yang signifikan. Nah, pilihan jawaban yang sesuai dengan teks ini adalah yang D. Terjadinya penurunan luas panen sebesar 20%, dan di sini juga disebutkan 20% secara nasional tanpa peningkatan produktivitas. Nah, di sini juga ada penurunan luas panen tidak diikuti peningkatan produktivitas. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Oke, kita beralih ke nomor 25 yang terakhir. Alasan utama kebuntuan upaya mentransformasi sektor beras dan sektor pertanian di Indonesia menjadi pertanian yang berkelanjutan adalah, kira-kira yang mana nih? Oke, kebanyakan menjawab E ya. Kemudian ada juga yang menjawab D. Oke, kita lihat ke pembahasan. Apakah D atau E jawaban yang benar?
Alasan utama kebuntuan upaya mentransformasi sektor beras dan sektor pertanian di Indonesia menjadi pertanian yang berkelanjutan adalah, nah jawaban yang betul adalah yang E ya teman-teman. Harga beras mempengaruhi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat miskin, tetapi beras menjadi sumber penghidupan dari 14 juta rumah tangga petani. Nah, itu ada di paragraf pertama ya. Nah, kedua cerita ini telah menjadi alasan mengapa sektor beras itu dalam situasi yang buntu. Nah, di sini juga disebutkan di soal alasan utama kebuntuan, kemudian upaya mentransformasi sektor beras menjadi pertanian yang berkelanjutan dan adil perlu memahami kedua sisi permasalahan ini. Nah, bisa dilihat juga di kalimat sebelumnya, jangan di paragraf selanjutnya ya teman-teman, karena itu juga beda konteks, jadi ketika ada di kalimat terakhir, kata kuncinya, kalian harus melihat ke kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, di kalimat sebelumnya ada tingkat inflasi, kemudian harga beras yang rendah, kemudian beras juga menjadi sumber penghidupan dari 14 juta rumah tangga petani. Yang betul adalah yang E, karena sesuai dengan paragraf pertama. Oke, nah itu tadi teman-teman untuk latihan-latihan soal literasi bahasa Indonesia. Ada bacaan-bacaan teks sastra juga di awal-awal tadi ya. Kemudian ada juga teks saintek atau teks IPA. Ada yang komen juga tadi literasi bahasa Indonesia plus IPA. Oke, betul juga. Jadi jangan kaget ketika nanti kalian mengerjakan soal-soal UTBK ada juga teks-teks tentang IPA atau teks-teks tentang kimia, fisika, atau biologi, atau seperti tadi ada gas nitrogen dan lain sebagainya, jangan kaget ya. Karena literasi bahasa Indonesia ini nggak melulu tentang sastra dan nggak melulu tentang soshum. Jadi kalian harus tetap semangat dan sukses selalu untuk belajar UTBK dan semangat juga. Kak mau tutup ya untuk literasi bahasa Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link YouTube-nya dan link materinya, nanti kalian bisa cek di YouTube-nya UTBK SNPT ya. Dan materinya ada di deskripsinya nanti. Kalian bisa download di sana. Terima kasih semuanya. Semangat. Makasih Kak Maun materinya. Saya pergi ke izin keluar. Terima kasih Kak Oke, Maun. sama-sama teman-teman. Semangat-semangat. Sukses selalu semuanya, semangat. Jadi saya adalah teman-teman.